Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di era digital saat ini, kita seringkali menilai kualitas sesuatu berdasarkan angka atau tampilan luar, seperti jumlah followers, saldo rekening, atau kemegahan fisik. Namun, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, ia melihat sesuatu yang jauh melampaui statistik. Jemaat Tesalonika bukanlah jemaat yang sedang nyaman. Mereka hidup di kota metropolitan yang penuh dengan tekanan, menghadapi diskriminasi dan penganiayaan karena iman mereka. Namun, di tengah tekanan tersebut, mereka tidak menjadi layu, melainkan menjadi ikon atau teladan bagi semua orang percaya di masanya. Lewat perenungan kita hari ini, dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3 dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus membongkar rahasia dapur mengapa jemaat ini begitu kuat. Rahasianya ternyata bukan pada strategi organisasi yang hebat, melainkan pada 3 tindakan nyata yang lahir dari hati mereka. Pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Maka mari kita lebih mempelajari lagi bagaimana 3 hal ini dapat membantu kita tetap teguh dan produktif di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Yang pertama tadi dikatakan pekerjaan iman. Iman yang sejati tidak pernah bersifat pasif. Jika kita percaya kepada Tuhan, kepercayaan itu akan terpancar melalui keputusan dan tindakan kita sehari-hari. Jemaat Tesalonika membuktikan iman mereka dengan meninggalkan berhala-berhala dan berbalik melayani Allah yang hidup. Apakah iman kita hari ini menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan? Yang kedua, usaha kasih. Kata usaha di sini berarti kerja keras yang sampai melelahkan. Kasih bukan sekedar perasaan hangat, melainkan tindakan yang menuntut pengorbanan. Mengasihi sesama, mengampuni yang bersalah, dan memberi kepada yang kekurangan adalah bentuk usaha yang melelahkan, namun memuliakan Tuhan. Sejauh mana kita mau lelah demi menyatakan kasih Kristus kepada orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih, pengharapan bukan sekedar keinginan, melainkan kepastian akan masa depan di dalam Kristus. Pengharapan inilah yang membuat jemaat Tesalonika tetap tekun atau bertahan di tengah penindasan. Mereka tahu bahwa penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Apakah pengharapan kepada Kristus membuat kita tetap tegar saat menghadapi kegagalan atau tekanan? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, melalui perenungan kita hari ini, kita hendak diingatkan bahwasanya iman, kasih, dan pengharapan bukanlah teori untuk didiskusikan, melainkan menjadi gaya hidup untuk dipraktekkan. Ketiganya harus berpusat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa Kristus, iman kita kosong, kasih kita egois, dan pengharapan kita semu. Marilah kita memohon kekuatan dari Roh Kudus agar hidup kita pun bisa menjadi surat pujian yang hidup seperti jemaat Tesalonika. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Perhalado dan jemaat HKBP Palaran mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Terlebih untuk Priscilia Gaberida Boru Marpau yang berulang tahun yang ke-21 tahun. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 5, sebab di dalam Dia
kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Horas.